Berangkat dari permasalahan beberapa individu yang tidak bisa mengonsumsi buah segar, sehingga kami menciptakan sebuah inovasi produk baru, yaitu buah kering yang kami beri nama Kering Kece. Kering Kece ini adalah cemilan buah sehat yang dikeringkan menggunakan mesin pengering yang berkualitas tinggi dan menggunakan bahan-bahan alami untuk memenuhi kebutuhan konsumen kami. Sekian gambaran singkat dari produk kami. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selamat pagi Bapak dan Ibu investor sekalian. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wan Amelia Julta, bagian dari Research and Development The Girls Company. Hari ini izinkan saya memberikan gambaran umum mengenai rencana usaha Kering Kece ke depan. Yang pertama ada analisis value proposition. Jadi, selain dari kami menjual produk buah Kering Kece itu sendiri, kami juga menjual pengalaman kepada konsumen dalam konsumsi buah. Lalu untuk key activity-nya, kegiatan yang kita lakukan itu ada beragam, mulai dari pengadaan bahan baku sampai dengan riset dan pengembangan. Lalu untuk key research-nya atau aset yang kita butuhkan dalam menjalankan proses produksinya itu mulai dari sumber daya manusia sendiri, lalu ada modal dan juga pengalaman dan ilmu yang relevan dengan proses yang akan kita jalani ke depan. Lalu ada key partners-nya, kita selalu menjalin hubungan yang baik dengan mitra-mitra kita, mulai dari pemasok buah, investor, dan lain sebagainya. Lalu untuk cost strukturnya, kami menggunakan cost driven, yaitu harganya dipengaruhi oleh biaya bahan baku. Walaupun demikian, kami selalu memastikan bahwasanya bahan baku yang kita gunakan selalu dalam berada kondisi yang baik dan premium. Lalu untuk customer segmentnya, kita menyasar individu yang tidak suka makan buah, individu yang suka makan buah dengan cara yang berbeda, dan juga individu yang suka nyemil, serta individu penyuka buah. Untuk customer relationship-nya, kita selalu menjaga hubungan baik dengan customer dengan cara kita memberikan dedicated personal assistant berupa kartu loyalitas kepada customer yang sering repeat order produk kami. Lalu untuk channels-nya atau tempat pendistribusian produk kami ada di online maupun offline store. Jika online store, kami ada di toko Shopee, Tokopedia, TikTok. Dan kalau offline store, seperti di Jogja, itu ada di Milota Kampus. Lalu untuk revenue stream-nya atau pendapatan yang kita dapatkan selain dari penjualan langsung kepada konsumen, kami juga menjalin kerjasama di bisnis lain dan juga penjualan dalam bentuk souvenir serta hampers. Baik, perkenalkan, saya Katarina, bagian dari tim Research and Development The Girls Company. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai market survei produk kami, yaitu Kering Kece. Nah, melalui survei yang telah kami lakukan dengan penyebaran kuesioner pada calon konsumen kami mendapatkan rentang usia calon konsumen kami berusia 18-25 tahun, yang dimana rentang usia tersebut merupakan usia yang sangat muda dan pastinya sangat produktif. Nah, biasanya orang-orang dengan rentang usia tersebut tergolong sangat menyukai hal baru dan menarik. Selanjutnya, melalui survei yang telah kami bagikan, calon konsumen kami banyak dari kalangan mahasiswa dan mahasiswi, yang dimana biasanya para mahasiswa dan mahasiswi itu ingin sekali untuk hidup sehat, salah satunya dengan mengonsumsi buah. Nah, tapi biasanya tuh mahasiswa dan mahasiswi sangat suka menyukai mengonsumsi buah dengan cara yang praktis. Baik, perkenalkan, nama saya Maria Regina Sindirao. Saya dari tim analisis keuangan internal The Girls Company. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis keuangan perusahaan kami, mengenai anggaran yang akan kami gunakan untuk menjalankan bisnis kami. Yang pertama, kami akan melakukan pembelian peralatan berupa mesin pengering buah, lalu ada mesin pengemas, lalu ada alat pemotong buah, dan peralatan lainnya sebesar Rp11.590.000. Lalu yang kedua ada biaya produksi, itu berupa yang pertama ada biaya bahan baku. Untuk buah segar itu ada 8 jenis buah, lalu dikali 10 kg per bulan, dan per kilonya itu sebesar Rp30.000. Jadi untuk biaya bahan bakunya itu sebesar Rp2.400.000. Lalu untuk biaya kemasan dan label itu sebesar 3 juta diperoleh dari 850 kemasan dikali 3.500. Lalu yang berikutnya ada listrik yang digunakan selama proses produksi itu sebesar 500.000. Lalu ada biaya untuk tenaga kerja langsung ada 4 orang
per orang 1 juta jadi 4 juta rupiah. Jadi total biaya produksi sebesar 9.900.000. Selanjutnya ada biaya operasional. Yang pertama biaya sewa tempat atau kantor sebesar 2 juta per bulan. Lalu ada biaya listrik dan air untuk keperluan umum operasional sebesar 500.000 per bulan. Lalu ada gaji staf non operasional atau non produksi sebesar 4 juta untuk 4 orang. Lalu ada biaya pemasaran dan promosi itu sebesar 1 juta untuk 1 orang. Lalu ada biaya logistik dan distribusi itu sebesar 1.500.000 per bulan. Lalu ada biaya perizinan sebesar 3 juta. Lalu total biaya operasional sebesar 12 juta rupiah. Selanjutnya kita juga ada cadangan biaya tak terduga atau biaya kontingensi yang akan digunakan sewaktu-waktu jika ada fluktuasi harga bahan baku atau untuk pemeliharaan peralatan. Itu sebesar 1.890.000 diperoleh dari 10% biaya bulanan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis proyeksi pendapatan perusahaan kami. Jadi kami memperkirakan akan menjual 800 item per bulan dengan harga 25.000 untuk 250 gram. Lalu untuk total pendapatannya itu sebesar 21.250.000. Lalu untuk laba bersihnya itu kami peroleh 2.350.000 dari total laba bersih, total pendapatan dibagi dengan total biaya bulanan. Lalu untuk titik impas atau break even point-nya itu total biaya awal dibagi dengan laba bersih bulanan. Jadi 11.590.000 dibagi dengan 2.350.000 akan menghasilkan 4,9 bulan atau 4 bulan lebih 27 hari. Jadi pada bulan keempat lebih 27 hari kami akan mendapatkan kembali investasi awal kami. Baik, sekarang saya akan memaparkan rencana pengembangan produk kami. Di sini ada tabel jadwal kegiatan yang akan menjadi panduan kami dalam menjalankan usaha ini. Pada bulan pertama, ada kegiatan riset pasar dan pengembangan produk. Pada bulan ini merupakan langkah awal untuk memahami preferensi konsumen. Dan di bulan ini juga kami melakukan penelitian dan riset mengenai bahan baku dan teknik-teknik pengeringan untuk menjalankan usaha kami. Lalu pada bulan kedua, yaitu pengadaan dan pengujian peralatan dan bahan baku. Pada bulan ini, kami mulai membeli peralatan di toko-toko berkualitas tinggi. Setelah itu dilakukan pengujian pada peralatan dan bahan baku untuk mengetahui hasil akhir apakah sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan. Lalu pada bulan ketiga, yaitu percobaan produksi dan pengemasan. Pada bulan ini, kami melakukan percobaan produksi dalam jumlah yang kecil sekaligus pengujian kemasan. Apakah kemasan itu baik atau tidak? Lalu pada bulan keempat, yaitu promosi dan distribusi awal. Pada bulan ini, kami memperkenalkan produk kami melalui berbagai promosi seperti di media sosial. Dan juga kami melakukan distribusi awal untuk menguji minat dan memahami respon dari pelanggan. Dan yang terakhir adalah evaluasi dan peluncuran penuh. Setelah menerima berbagai masukan dari konsumen, kami pada distribusi awal kami melakukan evaluasi untuk memperbaiki produk kami. Dan akhirnya kami pun melakukan peluncuran produk untuk memperluas jaring pasar kami. Sekian presentasi dari kami. Kami mohon maaf bila dalam penyampaian ada salah kata dan salah perbuatan. Besar harapan kami Bapak Ibu calon investor dapat bekerja sama dengan perusahaan kami. Saya akhiri, terima kasih dan selamat pagi. Di dalam hidup ini kita berjuang bersama, meraih impian.